Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Ananda Soleh Soleha kelas 5 Abbas bin Abdul Muthalib. Mudah-mudahan Ananda semua selalu sehat dan selalu semangat pastinya untuk mengikuti pembelajaran, meskipun hingga saat ini pembelajaran kita masih dalam daring ya, dalam jaringan, masih dalam pembelajaran daring. Mudah-mudahan itu semua tidak melunturkan semangat kita untuk memahami materinya, dan mudah-mudahan dengan situasi saat ini kita meningkatkan kesabaran kita, meningkatkan keikhlasan kita, dan mudah-mudahan semua yang kita jalani ini akan bernilai pahala di sisi Allah. Baiklah Ananda, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, silakan siapkan semua peralatannya, baik itu LKS matematikanya, kemudian alat tulis, buku tulis juga, pokoknya semua, dan persiapkan dirinya juga agar fokus menyimak apa-apa yang nanti akan Ustazah jelaskan dan bisa dengan mudah memahami. Mulai pembelajaran, silakan masing-masing kita membacakan doa belajar. Mudah-mudahan apa-apa yang kita pelajari hari ini bisa Ananda pahami. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar mengenai satuan waktu dan satuan jarak. Jadi pada pertemuan kali ini Ustazah tidak akan melanjutkan materi, tetapi Ustazah akan mereview kembali terkait satuan waktu dan satuan jarak agar Ananda semua lebih memahami. Pada pertemuan sebelumnya juga Ustazah telah memberikan tugas ayo berlatih halaman 34 pada LKS-nya ya, soal nomor 1 dan nomor 2. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tugas yang telah diberikan, kita akan menyelesaikannya. Silakan Ananda simak video berikut ini. Sebelum kita mempelajari kecepatan, kita harus terlebih dahulu mengetahui satuan waktu. Nah, satuan waktu ini ada banyak, tapi umumnya yang digunakan dalam materi kecepatan yaitu menit, detik, dan jam. 1 menit itu sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 jam sama dengan 3600 detik. Nah, untuk mengkonversikannya dari menit ke detik kita kalikan. Tapi dari detik ke menit kita bagi. Artinya dari besar menjadi kecil dikali, dari kecil ke besar dibagi. Bisa difahami ya? Untuk satuan waktu yang lain bisa dilihat di bukunya. Misalnya 1 hari itu 24 jam, kemudian 1 pekan itu ada 7 hari, 1 bulan ada 7 hari, 1 tahun ada 12 bulan, dan seterusnya. Untuk materi kecepatan kita hanya perlu menguasai yang ini. Maksudnya yang sering kita gunakan adalah satuan waktu, menit, jam, dan detik. Selain harus memahami satuan waktu dalam materi kecepatan, kita juga harus memahami satuan jarak. Nah, satuan jarak itu ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter, atau biasanya bisa disingkat atau namanya jembatan keledainya. Kucing hitam dalam mobil, Desi cantik mondar-mandir. Nah, seperti itu ya. Kucing hitam dalam mobil, Desi cantik mondar-mandir. Ketentuannya untuk satuan jarak ini, apabila dia turun, kita kali 10 untuk satu tangganya. Dan kalau dia naik, kita bagi 10 untuk satu tangganya. Nah, secara umum bisa kita simpulkan
Apabila dia naik atau turun satu tangga itu, pengali atau pembaginya 10. Kalau dia 2 tangga, 100. Kalau 3 tangga, 1000. Kalau 4 tangga, 10.000. Berarti patokan banyaknya tangga yang dilewatinya itu adalah nolnya. Satu buah nol itu menyatakan satu tangga. Kalau ada 2 nol menyatakan 2 tangga. Kalau ada 3 nol menyatakan 3 tangga. Kalau ada 4 nol menyatakan 4 tangga dan seterusnya. Seperti itu ya. Nanti tinggal kita cek dia apakah naik atau turun. Jika dia turun dikali, jika dia naik dibagi. Untuk lebih memahaminya, kita aplikasikan teori yang telah kita pelajari ke soal Ayo Berlatih halaman 34. Yang pertama itu, soal yang A, kita diminta mengkonversikan satuan waktu dari menit ke detik. Menit ke detik artinya dari yang besar ke yang kecil, berarti kita kalikan. Kita ingat lagi, 1 menit itu sama dengan 60 detik. Nah, karena di soalnya 3 menit dan menit ke detik itu dikali, berarti 3 dikali 60 sama dengan nolnya kita tutup dulu seperti yang pernah saya jelaskan. 3 dikali 6 hasilnya 18. Karena ada satu buah nol yang kita tutup, berarti kita tambahkan. Di hasilnya 3 dikali 60, 180. Dengan demikian berarti 3 menit sama dengan 180 detik. Yang kedua, 5 jam sama dengan titik-titik menit. Nah, ada jam dan ada menit. Kira-kira mana satuan yang lebih besar? Jam atau menit? Coba Anda pikirkan. Ya, yang lebih besar itu adalah satuan jam. Jadi, dari yang besar ke yang kecil artinya kita kalikan. Kita ingat lagi. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Karena dari yang besar ke yang kecil artinya kita kalikan. Karena yang ditanya 5 jam berarti 5 dikali 60 sama dengan, nah seperti tadi, nolnya kita simpan dulu. 5 dikali 6. 5 dikali 6 hasilnya 30. Karena ada satu buah nol yang disimpan, tinggal kita tambahkan. Jadi 5 jam itu sama dengan 300 menit. Selanjutnya, 300 detik sama dengan titik-titik menit. Detik dan menit. Nah, kita cek siapa yang lebih besar satuannya. Detik atau menit? Ya, yang lebih besar itu menit. Jadi, dari detik ke menit, artinya dari kecil ke besar, kita bagi kebalikannya. Kalau dari besar ke kecil, kita kali, kecil ke besar kita bagi. Kita ingat, 1 menit itu 60 detik. Nah, karena di soalnya dari detik ke menit, artinya kan tadi kita bagi. Berarti 300 dibagi 60 sama dengan, nah di sini ada 0 dan di sini juga ada 0. Jadi kita bisa coret nolnya dengan catatan harus sama banyak. Nah, misalnya kita coret dulu nolnya 1. Di sini juga hilang 1. Di sini masih ada 0 dan di sini sudah tidak ada lagi 0, berarti tidak ada lagi yang bisa kita coret. Tinggal kita bagi. 30 dibagi 6. Kita ingat, 6 dikali berapa yang hasilnya 30? 6 dikali titik-titik hasilnya 30. 6 dikali 5. Artinya 30 dibagi 6 itu 5. Jadi 300 detik sama dengan 5 menit. Lanjut soal yang D. 24 jam sama dengan titik-titik detik. Jam ke detik. Jam itu lebih besar daripada satuan detik. Artinya besar ke kecil kita kalikan. Kita ingat, 1 jam
itu sama dengan 3.600 detik. Karena jam ke detik dikali berarti 24 dikali 3.600 sama dengan, nah di sini ada 0, nolnya kita simpan terlebih dahulu. Tinggal kita kalikan 24 dikali 36. 24 dikali 36. 6 kali 4, 24. Kita tuliskan 24. 6 kali 2, 12. Tambah 2, 14. 3 kali 4, 12. 12. 3 kali 2, 6. Tambah 1, 7. Tinggal kita jumlahkan. 4 karena nggak ada teman diturunkan. 4 tambah 2, 6. 1 tambah 7, 8. Nah, 864. Tapi tadi kita ada menyimpan nolnya 2, berarti kita tambahkan. Sehingga diperoleh 24 dikali 3.600 itu hasilnya 86.400. Artinya 24 jam sama dengan 86.400 detik. Soal yang E. Di soal yang E ini kita akan mengkonversikan satuan jarak. 8 hektometer sama dengan titik-titik desimeter. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk menentukannya terlebih dahulu kita tentukan apakah dia naik atau dia turun. Hektometer ke desimeter, kita lihat tangganya. Hektometer ke desimeter, berarti dia turun. Kalau dia turun, kita kalikan. Nah, kita kalikan, kita tulis dulu. 8 dikali. Sekarang kita hitung ada berapa tangga yang dilewatinya. Hektometer ke desimeter. 1, 2, 3. Kalau ada 3 tangga, berarti ada 3 buah 0. Kita tuliskan 3 buah 0. 1, 2, 3. Tinggal tambahkan angka 1 di depannya. Artinya 8 dikali 1000. 8 dikali 1000, kita tutup nolnya. Sisa 8 dikali 1. 8 dikali 1, 8. Karena ada 3 nol, artinya 8.000. Ya, jadi 8 hektometer sama dengan 8.000 desimeter. Soal selanjutnya. 150 desimeter sama dengan titik-titik milimeter. Nah, caranya sama seperti yang tadi. Sebelumnya kita tentukan dulu apakah dia dikali atau dia dibagi. Kita tulis 150. Kita lihat dari desimeter ke milimeter, apakah dia naik atau dia turun. Desimeter ke milimeter, ternyata dia turun, artinya kita kalikan. Nah, sekarang kita tentukan dikali berapa. Kita hitung dari desimeter ke milimeter turun berapa tangga. 1, 2. Kalau dia turun 2 tangga, artinya ada 2 buah angka 0. Tinggal ditambahkan 1 dikali 100. Nah, di sini ada 0 ya, kita simpan saja nolnya. Yang di sini kita tutup dan di sini juga kita tutup. Kita simpan, artinya dia tidak hilang. Nanti setelah kita melakukan perhitungan, kita kembalikan. Karena nolnya sudah ditutup, berarti sisa 15 dikali 1. 15 dikali 1, 15. Ada 3 buah nol yang kita simpan, tinggal kita tambahkan. Hasilnya 15.000. 150 desimeter itu sama dengan 15.000 milimeter. Bedanya jika dia perkalian, nolnya itu bertambah bukan berkurang, tapi kalau dia pembagian, nolnya itu bisa berkurang. Bisa dipahami ya. Lanjut, 1.200 meter sama dengan titik-titik kilometer. Caranya sama, tetap yang pertama kita lakukan adalah kita harus cek dulu apakah dia tangganya naik atau tangganya turun. Nah, kita tulis 1.200 meter ke kilometer. Meter ke kilometer, artinya dia naik. Dan kalau dia naik berarti tandanya bagi. Sekarang kita tentukan naik berapa tangga. Meter ke kilometer.
1, 2, 3. Karena dia naik 3 tangga, berarti ada 3 nol. 1, 2, 3, dan tinggal tambahkan di depannya angka 1. Sama dengan, nah seperti yang saya bilang tadi, jika dia perkalian, nolnya bertambah, dan jika dia pembagian, nolnya itu bisa berkurang. Di sini ada 0 dan di sini juga ada 0. Sama-sama kita coret nolnya dengan catatan harus sama banyak. Yang pertama kita coret dulu di sini nolnya 1. Di sini juga 1. Masih ada 0 kan? Kita coret lagi. Coret juga. Nah, di sini sudah tidak ada 0 dan di sini masih ada 0. Tinggal kita bagi. 12 dibagi 10. 12 dibagi 10 itu kalau dalam pecahannya kita belajarnya 12 per 10. 1 per 10 itu artinya ada satu angka di belakang koma. Karena dia 12, kemudian dia harus ada satu angka di belakang koma, berarti di sini. Atau kalau kita bagi, 12 dibagi 10. Nah, kita juga sudah pernah belajar dalam menentukan pecahan desimal. 12 dibagi 10 hasilnya 1, 1 dikali 10 hasilnya 10. Kita kurangkan. 2 kurang 0, 2, 1 kurang 1 habis. 2 dibagi 10, 2 dibagi 10 tidak mencukupi. Naik koma, turun 0. Ini dalam pecahan desimal ya, kita belajarnya dulu di kelas 4 juga kita sudah pernah belajar. 20 dibagi 10 hasilnya 2. 2 dikali 10, 20. Kita kurangkan. Habis. Ini diperoleh hasilnya 12 dibagi 10 itu 1,2. Artinya 1200 meter itu sama dengan 1,2 km. 200 cm sama dengan titik-titik meter. Angkanya masih sama. Kita tuliskan 200. Nah, kita harus cek dulu dari senti ke meter itu naik atau turun, dikali atau dibagi. Sentimeter ke meter, ternyata tangganya naik. Kalau dia naik berarti dibagi. Sekarang kita tentukan naik berapa tangga. Sentimeter ke meter. 1, 2. Berarti ada 2 nol. Artinya dibagi 100. Nah, di sini ada 0, di sini juga ada 0. Sama-sama kita coret nolnya dengan catatan harus sama banyak ya. Kita coret di sini 1, di sini 1. Kemudian kita coret lagi, 2 dibagi 1 hasilnya 2. Artinya 200 cm itu sama dengan 2 meter. Lanjut. 10 km per jam sama dengan titik-titik meter per jam. Nah, di sini kita bisa rubah bentuknya. 10 km per jam itu sama artinya dengan 10 km per 1 jam. Kita harus rubah menjadi meter per jam. Nah, di sini kita lihat kilometer berubah menjadi meter. Jam tetap jam. Artinya kita harus melakukan perubahan yang di atasnya saja. 10 km ke meter. Kita lihat kilometer ke meter itu tangganya turun, artinya dikali. 10 dikali, nah, meter. Kilometer ke meter, kita hitung 1, 2, 3, ternyata turun 3 tangga, artinya ada 3 nol. 1000 ya. Karena dia perkalian, nolnya kita simpan, tidak kita coret. 1 kali 1, 1. Ada nol yang disimpan, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Artinya 10.000. Nah, kita lengkapi. 10 km itu sama dengan 10.000 meter per 1 jam dijadikan ke jam, dia tetap 1 jam. Nah, 10.000 dibagi 1 hasilnya adalah 10.000 meter per jam.
Artinya 10 km per jam itu sama dengan 10.000 meter per jam. Lanjut, 120 meter per menit sama dengan titik-titik meter per detik. Nah, seperti tadi, 120 meter per menit kita bisa rubah bentuknya menjadi 120 meter per 1 menit. Kita akan konversikan atau kita rubah menjadi meter per detik. 120 meter menjadi meter itu dia tidak berubah karena sama-sama meter, berarti kita tuliskan 120. 1 menit sama dengan titik-titik detik. Menit ke detik, dari yang besar ke yang kecil, artinya dikali 1 menit itu sama dengan 60 detik atau 1 kali 60 detik ya, berarti kita ganti 1 menit 60 detik. Nah, per ini artinya dia pembagian, berarti kita bagi, di atas ada 0 dan di bawah ada 0, 0-nya boleh kita coret. Kita coret 1, kita coret 1. 12 dibagi 6, 2 meter per detik. Artinya 120 meter per menit itu sama dengan 2 meter per detik. Lanjut ke soal yang terakhir. Rehan berlari sejauh 2000 meter, kemudian berlari lagi 10 meter. Berapa kilometer jarak yang ditempuhnya? Nah, di sini meter, kemudian hektometer, yang ditanya kilometer. Berarti kita harus rubah terlebih dahulu. 2000 meter sama dengan titik-titik kilometer. Dari meter ke kilometer kita lihat tangganya naik, artinya dibagi. Di sini aja kita tulis 2000 dibagi. Nah, kita lihat naik berapa tangga? 1, 2, 3. Naik 3 tangga, artinya ada 3 nol. Berarti 1000. Sama-sama ada 0, kita coret nolnya. Di sini 1, di sini 1. Karena masih ada kita coret lagi, dan masih ada kita coret lagi, sehingga nolnya habis. 2 dibagi 1, 2. Berarti 2 meter itu sama dengan 2 kilometer. Kemudian 10 hektometer sama dengan kilometer. Hektometer ke kilometer, tangganya naik, artinya dibagi. 10 dibagi. Kita lihat, naik 1 tangga, berarti ada 1 nol. Artinya dibagi 10. 10 dibagi 10, 1. Atau kita coret nolnya ya. Coret, 1 bagi 1, 1. Artinya 10 hektometer itu sama dengan 1 kilometer. Kita baca lagi soalnya. Mula-mula dia berlari 2000 meter atau 2 kilometer. Kemudian berlari lagi 10 meter atau 1 kilometer. Berapa kilometer jarak yang ditempuhnya? Artinya kita jumlahkan. Kita jumlahkan yang bagian kilometer saja, karena kita hanya bisa menjumlahkan apabila satuannya itu sama. Kalau satuannya berbeda, kita tidak bisa menjumlahkannya. 2 km ditambah 1 km hasilnya 3 km. Jadi, jarak yang ditempuh oleh Rehan itu adalah 3 km. Bisa dipahami ya? Baiklah Ananda, itu tadi materi kita, atau itu tadi pembahasan soal pada pertemuan hari ini. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan materi kita terkait kecepatan. Silakan Ananda baca materinya pada LKS agar apabila Ustazah jelaskan di pertemuan selanjutnya, Ananda semua telah memiliki sedikit pemahaman. Kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ucap kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.